Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali bersama-sama beribadah dalam rangka Pekan Keluarga di minggu yang ketiga. Kita sama-sama sejenak akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Memasuki pengantar ibadah. Sejenak kurenungkan perjalananku dalam bingkai hidup bersama mencipta rasa. Berbagai cerita mewarnai kalbu, bahagia menyambut duka menyapa. Ragam cita dan asa mengiringi setiap langkah. Kadang menjadi nyata, kadang lenyap bagai debu. Sejenak kuhentikan langkah untuk menyelidiki diri, menata kembali jalinan kasih dengan Tuhan dan sesama. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Dialah Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari rayakan kasih persaudaraan di antara kita dengan saling berjabat tangan dan sambil menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Kita bersyukur. Ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah putus di sepanjang perjalanan hidup kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Berkat yang terindah juga damai sejahtera dalam hati Engkau karuniakan di setiap waktu. Sungguh kami kagum oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Engkau setia membina dan membimbing kami untuk menjadi umat yang taat. Meski seringkali kami melawan, persekutuan yang kami jalani belum cukup bermakna,
Bahkan kasih yang kami nyatakan terasa semu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyambut dan mendekap kami dengan penuh cinta kasih. Sungguh kami kagumi oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami pun bersyukur atas orang-orang yang mengasihi kami. Istri, suami, orang tua, anak-anak, rekan sekerja, juga saudara dalam persekutuan. Kami yakin Tuhan mengutus mereka untuk menopang dan menghibur. Tatkala kami berjumpa dengan beragam persoalan hidup dan kenyataan hidup yang pahit, ajarlah kami juga untuk menjadi penolong dan saluran berkat bagi mereka. Sungguh kami kagum oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita pada saat ini sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan di dalam Pekan Keluarga di minggu yang ketiga ini. Kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari Amsal pasal 14 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Amsal pasal 14 ayat 11 sampai dengan ayat 18 dengan tema kembali pada keluarga. Pekan keluarga, kembali pada keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Di masa-masa sulit karena pandemi ini, ada satu hal yang patut kami syukuri. Karena Tuhan menyediakan waktu bagi kami lebih banyak lagi untuk ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan pasti ada banyak perubahan dan bukan mustahil ada pemulihan di dalam kehidupan keluarga kami. Karena kami jauh-jauh lebih banyak lagi memiliki waktu untuk ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan hari ini, di dalam kami memaknai pertambahan usia gerejamu 1 tahun lagi di bulan ini, kami rindu untuk mendasarkan kehidupan kami sebagai keluarga dan juga sebagai keluarga jemaatmu di dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan sebentar lagi tidak berlalu sia-sia, melainkan itulah caramu dalam menguatkan kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Amsal 14 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya mau mengajak kita untuk melihat sekaligus memilah-milah gitu ya. Karena nanti yang kita baca adalah ada yang positif, kemudian ada juga yang negatif. Jadi peamsal Salomo menggambarkan bahwa di sini positif, tapi kemudian di sini negatif gitu ya. Nah, kita akan sambil melihat pemilahan itu. Amsal 14 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya baca buat kita sekalian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Itu sudah ada pemilahan. Rumah berbanding kemah, orang fasik berbanding orang jujur. Selanjutnya, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan.
Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat kembali bahwa kalau misalnya dibilang kembali kepada keluarga, iya memang betul, karena segala sesuatunya akan bermula dari yang namanya sebuah keluarga. Nah, ini selalu saya gambarin di kebaktian-kebaktian. Ini hanya mengingatkan ulang aja. Semua dimulai dari keluarga. Katakanlah ini keluarga. Kelihatan kan ya? Di sini keluarga. Katakanlah ini keluarga. Seberapa kecil pun keluarga kita. Di ayat 11 dikatakan bahkan perbandingannya gitu ya. Rumah orang fasik, rumah loh ini udah bagus gitu ya rumah. Tapi kemudian dikatakan kalaupun hanya kemah orang jujur, dikatakan apa? Akan mekar. Seberapapun rumah kita, maka itulah cara Tuhan memberkati kehidupan kita dan akan terus bertambah, bertumbuh, dan berkembang. Rumah kita, kehidupan kita nggak hanya di rumah, tapi bahkan kebanyakan lebih banyak di mana di luar. Di luar ini adalah aktivitas keseharian Bapak dan Ibu. Di tempat kerja, kemudian di tempat bergaul gitu ya. Di sini jauh lebih banyak porsinya di sini. Dan bukan hanya di sini aja di dua ini, tapi kita pun akan ada namanya ya persekutuan keluarga sebagai orang percaya. Katakanlah ini gereja di mana tempat kita berada. Ya udah, muter aja nih kita di sini. Pagi-pagi berangkat ke sini, pulang ke rumah dari Senin sampai hari Jumat gitu ya. Sabtu berlibur sama keluarga, minggunya ke gereja, muter-muter di situ aja. Sekarang bayangkan, karena dari tadi saya awal udah bilang bahwa di Amsal itu dipilah antara mana orang bijaksana dan kemudian mana orang bodoh. Mana jalan yang pada akhirnya membawa pada sukacita, mana jalan yang membawa pada katakanlah di ayat 11 itu orang fasik akan musnah. Mana jalan yang membawa pada sesuatu yang nggak enak. Saya selalu ngegambarin ke kita sekalian di kebaktian-kebaktian, biasanya di kebaktian minggu atau kebaktian KRT. Kalau misalnya kita ketemu dengan semua hal yang nggak enak, itu ada di sini. Di sini nih, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu ketemu sama orang-orang di kantor gitu ya. Kan di sini kan dibedakan. Orang tak, misalnya ayat berapa nih? Ayat 16 misalnya, ada orang yang kalau di situ kan negatif kan bilang orang yang melampiaskan nafsunya, dan kemudian ada orang bebal yang melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Dan kalaupun kita ketemu di sini, mungkin kita masih kuat, masih bertahan. Kenapa? Ya karena kita ketemu di tempat kerja dan kita tahu di tempat kerja pasti ada orang-orang kayak gitu. Katakanlah semua orang yang misalnya potensial untuk kita ketemu dengan hal-hal yang negatif adalah di tempat di mana kita keluar. Kita ketemu dengan orang yang ngomong kasar di sini. Kita ketemu dengan orang bebal ya di sinilah. Kita ketemu dengan orang yang nyakitin, orang yang nusuk dari belakang di sini. Di sini. Dan kemudian kita pulang ke rumah. Besoknya kita balik lagi. Kita ketemu dengan orang yang sama tiap-tiap hari. Bener kan ya? Dan seberapa kuat sih hati kita kalau misalnya ketemu dengan orang-orang kayak gini? Mungkin bagi beberapa orang akan, kalau misalnya dia di tempat di mana dia beraktivitas nih, di tempat kerja, ketemu dengan orang yang nyakitin, mungkin bisa bertahan. Tapi kalau udah nyakitin banget, berarti kan
ya pilihannya ya dia pindah gitu kan ya. Dia pindah ke tempat yang lain, dan semoga di tempat yang lain nggak ketemu dengan orang itu. Oke, itu di tempat kerja. Tapi tema kita ngomong bukan kembali ke tempat kerja, tapi kembali ke rumah. Kembalinya ke rumah, bukan ke tempat kerja. Kita ke tempat kerja tuh ya udah ketemu dan kemudian bekerja. Kalaupun kita ketemu dengan orang-orang yang menyakitkan, ya mungkin karena ya siapa sih orang kenal juga ya karena kita kerja gitu ya. Mungkin kita punya apa ya? Punya ya udahlah nggak apa-apa dia nyakitin ya bos lebih tinggi gitu ya. Kemudian kita bisa menahan itu. Dan kalau misalnya nggak tahan, bisa ya udah resign aja, cari tempat yang lain. Nggak ada soal dengan hal itu. Berharap kita ketemu dengan suasana yang jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang kembali ke keluarga, apa iya kita bisa pakai pemahaman yang seperti tadi? Maksudnya, kalau misalnya suasana di rumah nggak enak, emangnya bisa kita nggak balik-balik ke rumah, ke keluarga? Nggak bisa. Kita akan selalu kembali ke keluarga. Saya selalu nggambarinnya ujungnya adalah gini. Kalau misalnya kita ketemu orang di luar, orang yang nyakitin, orang yang nggak suka sama kita, orang yang membuat kita sakit hati, pokoknya semua yang nggak enak. Dan kemudian kita pulang ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang merangkul gitu, meneduhkan, menyemangati, memulihkan. Itu adalah kekuatan yang besar banget. Jadi seberapapun kita dihantam di luar, tapi kemudian kita pulang ke rumah, kita dipulihkan, maka itu jadi satu kekuatan besar. Apalagi kalau misalnya di keluarga kita dapat kekuatan, apalagi ketika kita ada di persekutuan keluarga jemaat Tuhan. Yang repot adalah, yang repot nih saya selalu gambarin, ini benar-benar apa ya? Ini benar-benar sesuatu yang pasti nggak enak kalau orang mengalami hal ini. Di sini dia ketemu dengan orang-orang yang nggak enak, lalu dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan orang-orang yang menurut dia juga nggak enak, bahkan itu adalah ya keluarganya sendiri gitu ya. Dan kemudian di gereja dia pun nggak ketemu dengan suasana yang sama sekali berbeda. Kalau mau ngomong tentang di kantor saya orang yang gosip tuh banyak gitu. Orang-orang yang dikatakan di Amsal 14 ini ketemu banyak yang negatif tuh ya biasalah di tempat kantor. Dan dia ketemu dengan hal yang sama, gak jauh beda dengan yang dia temukan di rumah dan kemudian di gereja. Pertanyaan saya, dari mana orang ini akan dapat kekuatan? Kalau misalnya ketemu di sini gak enak, di sini nggak enak, di sini nggak enak, dia nggak bisa dapat kekuatan dari mana-mana. Lalu gimana nasib orang ini? Yang saya mau ajak adalah karena ini pekan keluarga dan kita semua tahu bahwa kita harus berjuang untuk melakukan hal yang terbaik buat apa aja, buat keluarga kita, buat keluarga jemaat kita. Dan inilah kalau buat saya ya, fokus utama adalah keluarga dan kemudian persekutuan keluarga orang percaya. Kalau di tempat kerja misalnya saya disakitin di tempat kerja gitu ya, bapak dan ibu disakitin di tempat kerja, pilihan tempat kerja banyak, tapi keluarga kita nggak punya pilihan. Kita ditempatkan oleh Tuhan di keluarga kita hari ini. Kalaupun memang kita ada rasa nggak enak di tengah keluarga, ya sama-sama lah dipulihkan. Kita nggak bisa memilih keluarga. Tuhan menempatkan kita di situ dan berarti Tuhan punya alasan kenapa menempatkan kita di situ. Meskipun mungkin keluarga kita hari ini lagi nggak enak gitu ya. Siapa tahu justru itu kesempatan dari Tuhan untuk memulihkan keluarga bapak dan ibu melalui kehadiran bapak dan ibu. Oleh karena itu saya mau mengajak hari ini kalau misalnya kita memang pekan keluarga dan temanya kembali ke keluarga.
perkuatlah kehidupan keluarga kita. Kalau di sini kuat, di sini kita serasa dihancurkan, Bapak dan Ibu gak usah takut, karena akan ketemu dengan keluarga yang menguatkan. Kalau di sini kuat, kalau di sini ketemu dengan orang-orang yang tidak menguatkan, maka bahkan itu pun kalau buat saya sih ya nggak apa-apa, karena di tengah-tengah keluarga kita kuat. Seharusnya sih di gereja harusnya gimana sih di gereja, masa kita ketemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang sama gitu ya. Harusnya kan di gereja kita ketemu dengan orang-orang yang meneduhkan, orang-orang yang menguatkan gitu kan ya. Kalau di sini kita didorong-dorong orang gitu sampai jatuh. Di sini kalau ketemu sama orang yang sama, lalu ngapain saya ke gereja? Harusnya ketemu dengan orang yang sama sekali berbeda. Dan di sini pun harusnya ketemu dengan sama sekali orang yang berbeda. Dan itu adalah perjuangan kita sama-sama. Sehingga apa? Sehingga kalaupun kita di sini ngerasa dihantam sana sini, kita bisa dikuatkan di dua hal ini. Dan itu adalah perjuangan kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin. Oke, sampai di mana tadi kita? Ya Bapak Ibu, pada hari ini kita juga diberi kesempatan untuk membawa rasa syukur kita di dalam persembahan. Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sambil persembahan kita himpun, kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 133, bait yang pertama aja. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sabda dari sana katakan. Kita akan bawa persembahan kita sekaligus kita bersyafaat. Kita berdoa. Di pekan keluarga ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus kembali kepada keluarga. Bagaimanapun keadaan kehidupan keluarga kami hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan punya alasan ketika Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau membawa hidup keluarga kami. Jadikan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat menyatakan kuasa pemulihan Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin kami hadapi dalam kehidupan keluarga kami, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang masih ada di dalam kehidupan keluarga kami, jadikan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya Engkau betul-betul
dapat memberdayakan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau bahkan anak-anak, untuk melalui kehadiran kami, damai sejahtera Tuhan boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan begitu juga dengan kehidupan keluarga jemaatmu di GKP Tangerang dan juga pos pelayanan Curug, sebagai persekutuan orang-orang percaya, keluarga-keluarga yang engkau himpun di dalam kehidupan gerejamu di tempat ini. Kami menyadari bahwa ketika kami hadir sebagai pribadi-pribadi di tengah-tengah keluarga jemaatmu di tempat ini, kami secara pribadi sendiri kami pasti memiliki pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, dan biarlah melalui kebersamaan kami Tuhan, kami betul-betul menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, baik secara pribadi, terlebih sebagai keluarga, kami tidak pernah menjalani itu semua sendirian. Kami ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami, keluarga orang percaya yang telah engkau panggil dan himpun di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan gerejamu juga sebagai rumah kami, rumah di mana kami dapat menemukan kuasa damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menemukan karya pemulihan Tuhan di gerejamu ini, dan jadikan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat memulihkan dan juga menyemangati dan juga berjalan bersama-sama. Walaupun mungkin jatuh bangun, tetapi kami tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong dan menyatakan berkat bagi kehidupan, bukan hanya kehidupan keluarga jemaatmu, tetapi juga bagi kehidupan setiap kami di tengah keluarga kami masing-masing. Hari ini kami mau membawa seluruh perjuangan kami sebagai gerejamu untuk mewartakan karya baikmu itu, bukan hanya bagi kehidupan keluarga jemaatmu di tempat ini, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami sebagai para pelayanmu Tuhan, majelis jemaat, komisi-komisi pelayanan, panitia-panitia, dan semua program pelayanan yang hendak kami tuju untuk memuliakan namamu. Biarlah Tuhan boleh ikut campur tangan untuk memberikan yang terbaik. Melalui kehadiran gerejamu, karya kasih setia Tuhan boleh dinyatakan. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit, kiranya kuasa pemulihan Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan boleh nyatakan bagi hidup mereka. Untuk mereka yang berulang tahun, terima kasih Tuhan. Kiranya pertambahan usia boleh semakin membuat mereka menyadari bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami juga sudah membawa rasa syukur kami di dalam persembahan. Pimpin dan tolong kami sebagai gerejamu untuk dapat mengelola apa yang kami bawa dan berikan ini, agar boleh berkenan di hadapanmu dan boleh kami gunakan untuk memuliakan namamu melalui berbagai kegiatan pelayanan di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaatmu di tempat ini. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti yang menjual penuh orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pujian pengutusan NKB 188, tiap langkahku.
tetap tenang terus. Tiap langkahmu percaya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan kehidupan kita dan semakin menemukan karya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita, dimulai dari keluarga kita. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih yang telah dinyatakannya di dalam kehadiran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan karya penyertaan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa menguatkan, memulihkan, bahkan membangun kehidupan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.